Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kita melanjutkan pemikiran-pemikiran kita tentang bagaimana perjalanan umat Tuhan Israel. Dan sekarang akan kita memikirkan bagaimana kerajaan dirobek menjadi dua. 1 Raja-Raja pasal 11, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 9 sampai 13, demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, tetapi dia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Pasal 12 ayat 19 sampai 24, demikian firman Tuhan. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah demikian, katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Saudaraku yang kekasih, bagian ini menjadi sesuatu bagian yang sangat menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana sebuah kebenaran Allah dinyatakan dengan cara yang amat sangat luar biasa. Sebuah prinsip yang kita bisa menarik adalah bahwa Tuhan berjanji dan dia menepati janjinya. Tetapi Tuhan tidak mengumbar janji sehingga dia juga melanggar ketetapannya. Artinya, Tuhan mengatakan Tuhan akan memelihara Israel kepada Daud kekal selama-lamanya. Tuhan lakukan. Tetapi juga Tuhan menghukum Salomo yang melanggar perintahnya. Nanti di sini ini jadi kata kunci yang penting. Karena di dalam 1 Tawari 17 Tuhan sudah janji waktu mendirikan bait suci. Nanti kita akan bicarakan bagian itu. Bagaimana Tuhan berjanji bahwa keturunan Daud, ya kerajaan Daud, lalu rumah Daud, artinya bait Allah yang mau didirikan Daud yang kemudian dilaksanakan Salomo, kekal selama-lamanya. Padahal belum kerajaan ini sudah pecah dua. Nah di sini nanti kita akan menemukan titiknya. Sehingga banyak sekali orang menjadi salah paham karena garis histori yang Tuhan gariskan bergerak kepada rohani, tapi sampai sekarang orang hanya berbicara fisik tentang bait Allah. Nah ini yang menjadi sangat berbahaya sekali. Ya, tetapi sebelum lanjut tentu kita akan memikirkan dulu bagian ini. Jadi, sesudah Salomo hidup dalam berhala yang sangat menakutkan, istri-istrinya yang tidak takut Tuhan membawa dia kepada penyembahan yang salah kepada berhala, dan Salomo hanyut oleh karena istri-istrinya, membuat Tuhan menjadi murka. Sehingga Tuhan marah sekali kepada Salomo dan menghukum Salomo dengan cara merobek kerajaan Salomo. Tetapi memang hal itu tidak terjadi pada zaman Salomo, melainkan itu nanti terjadi sesudah anak Salomo yang naik untuk ke tahta. Yerobeam, bagaimana dia naik dan kemudian bagaimana melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga Yerobeam menjadi suatu pertempuran yang cukup sengit. Nah, lalu kita melihat saudara yang kekasih, bagaimana kemudian anak Salomo naik tahta dan bagaimana kemudian anak Salomo ditolak. Ya, ini kita mesti memikirkan baik-baik. Maka kita mesti melihat bagaimana kehidupan keluarga itu.
bagaimana Tuhan mengatakan kepada Salomo bahwa hambamu akan kuberikan kerajaan. Pada waktu itu Yerobeam memang sudah melakukan pemberontakan kecil tetapi selalu gagal. Ya, sehingga kemudian Yerobeam terus memikirkan sampai kemudian dia berhasil mendapatkan satu kerajaan di utara yaitu atas nama Israel. Tetapi perhatikan bagian ini. Yerobeam sukses bukan karena Yerobeam sukses. Yerobeam juga sukses bukan karena kerajaan Salomo lemah. Tetapi Yerobeam sukses karena Tuhan sudah murka kepada Salomo. Dan membiarkan segala realitas sosial politik yang terjadi menjadi sebuah kenyataan yang tak bisa dihindarkan oleh Salomo. Tuhan marah dan menyobek kerajaan itu. Mengakibatkan di utara menjadi kerajaan yang disebut Israel. Di selatan menjadi kerajaan yang disebut Yehuda. Tuhan bilang tinggal satu suku Yehuda saja yang setia kepada keluarga Daud. Ya, lalu suku Benyamin karena memang teritori mereka antara perbatasan baik Israel maupun Yehuda, mereka lebih cenderung ada di dalam Yehuda karena lokasi mereka. Dan memang juga secara kisah di waktu lampau ketika Yusuf, ya, kita kalau ingat dalam cerita Yusuf, yaitu kakak dari Benyamin, waktu di dalam 12 anak-anak Yakub, waktu Yusuf mau dibunuh, Yehuda membela. Lalu bilang kepada saudara-saudaranya, janganlah dibunuh. Ya, dan untuk menyelamatkan Yusuf, ia mengusulkan bagaimana kalau dia kita jual sebagai budak begitu. Ya, nah, saudara-saudara, menjadi menarik bagian ini adalah kemudian sekarang Yehuda sudah menjadi sebuah kerajaan, ya, dan di dalam itu kemudian suku Benyamin karena teritorial tadi, lalu mereka juga lebih cenderung untuk bersama-sama dengan Yehuda, membantu orang-orang Yehuda. Sehingga kerajaan ini tinggal 2 suku kerajaan utamanya. Yang memberontak justru 10 suku. Sebetulnya kalau dipikir-pikir secara kuantitatif ironis kan. Ya banyak 10 suku dong. Bagaimanapun jumlahnya jelas lebih banyak. Artinya kerajaannya lebih besar. Artinya lagi mestinya mereka lebih hebat dong. Hanya saja memang di waktu itu tentara-tentara kebanyakan dari suku Yehuda ini. Oke, maka kemudian mereka berperang dan berharap tentunya persenjataan kan ada di istana semua. Kuda semua ada di istana. Harap walaupun jumlah mungkin lebih banyak di Israel tetapi masih bisa diserbu untuk diberantas pemberontakan mereka sehingga tidak menimbulkan efek yang lebih luas. Ya. Itu bisa saja karena persenjataan semua ada di selatan. Nah, oleh karena itulah dikatakan kemudian ketika Yerobeam sudah membawa suku-suku itu dan kemudian mereka memberontak, mereka mengambil posisi di utara, sehingga kerajaan itu jadi kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria, selatan tetap menjadi kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem, maka Rehabeam yang ada di selatan menjadi raja Yehuda, Yerobeam ada di utara menjadi raja bagi Israel. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu kemudian para tua-tua kemudian berkumpul semuanya lalu melakukan sebuah pertempuran untuk menghantam pemberontakan Israel, dalam hal ini Yerobeam dan suku yang lainnya. Tetapi kemudian dikatakan datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan. Jangan kamu maju, jangan berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah. Mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Perkumpulan sudah dilakukan, persiapan sudah dilakukan. Disiapkan tentara dikatakan 180.000 orang yang siap bertempur untuk memberi pembelajaran bagi utara, Yerobeam dan kawan-kawannya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bilang tidak boleh. Jangan bertempur dengan saudaramu. Karena jangan lupa memang mereka 12 suku yang jadi satu bapak kan begitu. Satu bapak moyang mereka. Jangan berperang dengan saudaramu. Kenapa? Karena sebetulnya pemberontakan Yerobeam menjadi sebuah kegerakan yang dibiarkan oleh Tuhan dalam rangka menghukum Salomo. Unik ya. Nah di sini kadang-kadang kita mulai tidak sederhana mungkin berpikir. Karena memang pikiran kita ini sudah dirusak oleh berbagai pikiran-pikiran yang selalu menggambarkan sesuatu itu secara gampang saja. Lah kalau Israel itu salah, artinya Yerobeam dan kawan-kawan memberontak terhadap Yehuda, kenapa Tuhan biarkan? Anda lupa, karena selatan salah. Lah kalau selatan salah, kenapa bukan Salomo atau raja lain saja dihukum? Anda lupa, karena Allah telah berjanji untuk memelihara kerajaan itu. Kalau begitu, kenapa Allah berjanji memelihara terhadap kerajaan itu? Padahal Allah tahu kan, kerajaan itu akan memberontak. Yes. Allah tahu kan Salomo modelnya akan kacau balau. Yes.
Apa masalahnya? Lah kalau Allah tahu kenapa Allah biarkan? Waktu Allah membiarkan semua proses terjadi. Iya, di dalam kemahatauannya, bukan karena dia tidak berdaya. Tetapi lewat semua itulah justru kita makin mengerti betapa bebalnya manusia. Semakin mengenal diri kita, betapa kacaunya kita di hadapan Allah yang penuh cinta kasih. Karena kalau Allah yang maha tahu, sekaligus maha kuasa itu, lalu mau bertindak dengan mengantisipasi kekacauan manusia, yang gak akan pernah ada manusia di kolong langit ini. Habis semua. Karena itu justru yang jadi pertanyaan adalah kenapa? Sampai Tuhan rela menjadi repot-repot demi urusan manusia. Supaya manusia belajar tentang dirinya. Supaya manusia mengenal hakikat dirinya. Yang kurang ajar itu yang suka ngelawan itu. Waduh, ini kan jadi konyol. Persis seperti Yesus disalib. Mengapa dia harus mau? Supaya kita tahu siapa diri kita. Dosa kita betapa bejatnya. Dan betapa besarnya kasih karunia-Nya. Maka malulah kita. Tapi orang selalu bilang, lah kok Allahnya gitu. Nah ini salah ngerti lagi. Kalau tahu kok ya begitu. Nah salah paham lagi. Karena kita terlalu terjebak pada terminologi pemikiran kita. Yang amat sangat terbatas. Yang tidak mampu memahami rencana agung dan kemuliaan Allah. Yang amat sangat luar biasa. Jadi saudaraku, janji Allah tetap dinyatakan. Keunggulan kelebihan manusia tidak pernah mensukseskan rencana Allah. Kelemahan, kekurangan, dan keburukan manusia tidak pernah menggagalkan rencana Allah. Rencana Allah sukses pada dirinya. Berdasarkan ketetapan yang Allah tetapkan. Dan sukses bisa lewat keunggulan manusia, termasuk lewat kebobrokan manusia. Hebat ya. Itu cara Tuhan. Mana Tuhan perlu kita? Tuhan bergantung sama kita. Maka kadang-kadang banyak orang doa atau khotbah yang ngawur sudah. Tuhan membutuhkan kita, saudara. Saya kurang suka kalimat itu. Tuhan mau jadikan kita partner karyanya, bukan dalam rangka membutuhkan kita seperti kita dibutuhkan sebuah company karena kita pintar hebat. No, siapa kita? Masa iya sih Tuhan sampai butuh? Kalau Tuhan membutuhkan dalam pengertian itu berarti Tuhan tidak maha dong. Karena butuh. Butuh yang lain untuk mensukseskan rencananya. Ini kan pikiran-pikiran gawat semua. Human center semua. Tapi itu berkembang. Karena ketidakpahaman kita terhadap aspek kebenaran Alkitab secara keseluruhan. Salah menangkap yang tertulis, yang tersurat itu tanpa memahami apa yang tersirat di dalamnya. Nah ini perlu untuk kita meluruskan. Karena di satu pihak kita bilang Allah maha kuasa, Allah maha tahu, Allah maha hebat. Tapi di lain pihak kita bilang Allah butuh kita, kan lucu sekali. Kalau dia maha kuasa, maha hebat, masa butuh kita? Tetapi yang ada hebatnya luar biasa. Kok Tuhan mau pakai kita di dalam kemahaannya dia? Sebenarnya dia gak perlu kita, tapi kita dilibatkannya. Itu luar biasa. Maka secara negatif, Yerobeam, Israel, utara, dipakai untuk menghajar keluarga Salomo. Sehingga Rehabeam ditinggalkan oleh suku-suku lainnya. Kerajaannya menjadi sebuah warisan yang menyakitkan hati. Dari sukses besar, hebat bapaknya. Sekarang tinggal kerentang kerintung tak karu-karuan. Itu Tuhan menghukum. Jadi keberadaan Israel apa? Dipakai Tuhan jadi tangannya secara negatif untuk menghukum. Loh emang nanti Israel baik? Enggak, utara lebih parah lagi. Mereka berhalanya gila-gilaan. Ya, jadi saudara bisa melihat nanti semuanya. Bagaimana sebuah perjalanan sangat luar biasa. Sehingga Israel yang bebal, tegar tengkuk itu. Betul-betul memang bejat betul. Tapi jangan juga bilang dasar ya Israel. Udah dari Mesir dibuang. Dipelihara sama Tuhan. Dikasih hakim-hakim mimpin, tanah sudah ada semua komplit. Masih kurang ajar, minta raja. Teokrasi, mereka rubah menjadi monarki. Sesudah raja, baru 3, sudah bebalnya tak karu-karuan. Generasi keempat pecah 2. Bukankah Israel kurang ajar? Yes. Tapi kalau kita mau tanya, tidakkah kita juga demikian? Dengan jujur harus kita katakan yes. Hanya saja persis seperti zaman dulu. Kita selalu sombong dan rasa diri kita hebat melayani Tuhan. Kita selalu rasa luar biasa melayani Tuhan. Hanya karena kuantitas-kuantitas yang kita kerjakan, aktivitas pelayanan kita. Padahal kalau kita mau jujur melihat kualitas apa yang kita kerjakan. Apa iya pantas kita disebut seorang pelayan? Camkan, pikirkan baik-baik. Apa iya kita memenuhi kualitas standar yang Kristus Yesus Tuhan kita kehendaki? Camkan, pikirkan baik-baik. Apalah sulitnya membangun gereja yang besar dengan jemaat yang banyak. Tapi betapa sulitnya menjadi orang yang benar dan membangun jemaat yang juga benar imannya kepada Kristus Tuhan. Waduh, sulit ya. Ini jadi pergumulan sepanjang sejarah. Maka kita kembali kepada Israel. Kita melihat Tuhan murka. Nah sejak itulah muncul 2 nama. Israel dipakai nama Israel Utara karena jumlahnya lebih banyak.
Sehingga bawa pakai nama Yehuda karena garis dari keturunan Daud sang raja. Kepada Salomo, sekarang ke cucunya Daud Rehabeam, anak dari Salomo. Jadi kerajaan itu pecah dua. Ingat, Saul bersatu, Daud bersatu, Salomo bersatu. Baru generasi keempat udah pecah dua. Ironis ya. Nah itulah yang mereka terima. Karena di dalam semua itu ada ambisi-ambisi raja yang tidak terkendali. Nah, mereka menolak sistem teokrasi. Mereka menolak era hakim-hakim. Ya silakan saja. Nah sekarang mereka harus menanggung realita sosial politik dalam kehidupan sebagai kerajaan. Dan itu tidak sederhana. Dan mereka harus menerima kenyataan. Karena itu adalah konsekuensi pilihan mereka sendiri. Nah jadi saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Betapa beratnya sebuah kehidupan kalau kita mau benar hidup. Maka Israel, bangsa pilihan Tuhan, Tuhan tidak segan-segan loh. Membuang, menghancurkan, menyobek kerajaan itu. Jadi jangan saudara pikir karena saudara biji mata Tuhan, itu klaimmu. Padahal Tuhan sendiri mungkin tidak merasa kau biji matanya. Iya. Ini kita mesti hati-hati. Terlalu banyak orang mengklaim dirinya seperti itu. Saya kira tidak perlu kita mengklaim itu. Tapi hidup kita akan menceritakan itu. Ya, ngaku-ngaku biji mata atau biji salak kan repot ya. Tapi hidup kita akan menceritakan itu. Orang lihat kita, dia akan tahu siapa kita. Tapi kebiasaan kita cuma mengklaim menempelkan pada diri. Kenapa orang suka mengklaim menempelkan pada diri? Saya suka bilang, nah itulah orang kalau nggak pede. Tidak rasa seperti itu, supaya seperti itu ya dia tempelkanlah pada dirinya. Jangan begitu, jangan iming-iming. Tuhan itu serius, tegas, perhatikan. Salomo minta hikmat dikasih, luar biasa kerajaannya. Tapi kurang ajar dibantai. Tuhan tidak segan-segan. Jadi kita mesti melihat itu semua, saudara. Biar kata Salomo mendirikan bait Allah. Apa saudara pikir terus Allah silau lalu tidak menghukum Salomo? Enggak, tetapi dibantai. Karena soal berdirinya bait Allah itu bukan keunggulan Salomo. Kalau Tuhan mau sekejap pun bisa dia bikin. Apalah susahnya bangun gedung. Jangan bilang itu kemuliaan Tuhan. Gedung itu sederhana buat Tuhan. Tapi hidup kita, hati kita, kesungguhan kita. Nah, itu yang luar biasa yang perlu kita doakan terus menerus. Saudara, saya, kita semua. Layak untuk terus menerus mengintrospeksi diri. Di dalam tiap posisi di mana kita ada. Tepat apa tidak. Sehingga dengan demikian kita peka memahami kehendak Allah. Tahu. Salomo menjadi lupa justru karena keunggulannya. Salomo menjadi lupa justru karena berkat Allah yang limpah kepadanya. Celakanya. Orang-orang masa kini justru nggak belajar. Selalu minta berkat yang limpah-limpah dalam hidupnya. Tapi tidak pernah minta berkat supaya dipakai Allah secara luar biasa. Nggak minta berkat supaya jadi setia, rendah hati, dan seterusnya. Nggak minta berkat supaya jadi orang yang suka memberi. Tapi jadi orang yang suka pemberian. Kita tumpuk itu pemberian untuk kita. Padahal kalau kita hidup berbagi, alangkah indahnya. Camkan, pikirkan ya. Betapa kacaunya dunia sekarang. Maka saya bilang tadi, mari kita jungkir balikkan seluruh pikiran kita. Belajar dari sejarah, mari kita lihat siapa Tuhan kita. Jangan sampai kita kenal Tuhan dari apa yang kita dengar. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang Alkitab gambarkan, katakan. Maka baca Alkitab itu komplit. Jangan ayat dicomot, dilepaskan dari konteksnya. Lihat rangkaian semuanya. Ya. Sampai hari ini, paling tidak kita sudah ada 16 kali berbicara. Bagaimana perjalanan Israel. Ya. Dari benih yang paling awal. Dari Adam terus sampai menjadi kerajaan dan dirobek oleh Tuhan. Nah jadi saudaraku yang kekasih. Sejak itulah dikenal kerajaan utara Israel yang berbasiskan Samaria. Nanti utara Yehuda yang berbasiskan kota Yerusalem. Nanti di kemudian hari sesudah pulang dari pembuangan. Nah orang-orang yang disebut orang-orang Samaria terkena labelisasi itu sudah orang-orang berdosa, orang-orang berhala gitu ya. Nah itu konsekuensi kemudian di dalam agama. Ya, pertikaian, perpecahan yang ternyata nggak pernah selesai. Saya suka waktu kemudian selatan mau menyerbu. Tuhan bilang apa? Lewat Nabi, jangan pergi menyerbu. Ya, karena apa? Karena memang aku yang suruh. Hebat ya. Jadi Tuhan yang suruh apa? Suruh untuk memecah negeri itu. Itu keputusanku, kata Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, ya, kepada Semaya abdi Allah, jangan Semaya, kasih tahu. Maka seluruh orang Israel pulang. Jangan teruskan lagi. Mereka perlu introspeksi diri terhadap apa yang sedang terjadi. Ya, dalam hidup sekarang kan sulit sekali. Semua apa yang terjadi kita tidak akan pernah mau tahu apa maunya Allah. Yang kita mau tahu apa maunya kita. Maka kita buat segala sesuatu planning. Lalu kita bikin
Sayang, orang-orang seperti Semaya di waktu itu yang peka mendengar suara Tuhan makin minim. Karena sekarang semua orang merasa Tuhan bilang sama saya. Tapi kualitas apa yang Tuhan bilang sama saya itu malah makin mengacaukan, makin membingungkan. Lebih kepada legalitas kepada keputusan pemimpin atau legalitas kepada keputusan kelompok. Bukan legalitas terhadap apa yang Allah katakan berdasarkan firman Allah. Tidak usah apa yang kau katakan. Mari kita lihat bagaimana ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan apa yang terjadi di Alkitab. Baru kita pelan-pelan untuk mengerti dari yang tersurat dulu. Sampai memahami yang tersirat kita bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Allah. Puji Tuhan. Semaya dipakai untuk mengingatkan selatan, yaitu Yehuda dan Benyamin untuk tidak menyerbu Israel. Mungkin bisa menang perang? Mungkin. Mungkin bisa menyatukan kerajaan? Mungkin. Kenapa tidak dilakukan? Karena Allah tidak memungkinkan. Memang Allah nggak mau itu kok. Tapi dalam analisa pertimbangan tentu saja banyak kemungkinan. Namanya juga manusia yang serba terbatas, ya kan? Tetapi tidak penting siapa Anda, siapa saya. Yang penting apa Tuhan mau dari kita. Nah, itu yang jadi masalah. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan seperti ini. Kita perlu kesadaran yang penuh dalam hidup kita. Supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita dengan tepat. Kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Pahami itu, mengerti itu. Sehingga dengan demikian hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan kita. Kita bisa melakukan apa yang Dia mau di dalam kehidupan kita. Alangkah luar biasanya. Nah jadi saudara-saudara, di dalam pemikiran-pemikiran seperti inilah saya kira perlu untuk kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Bahwa apa yang kita lakukan memang itu yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Camkan, pikirkan itu. Nah, di dalam bagian-bagian seperti inilah pecahnya kerajaan Israel menjadi Israel dan Yehuda menjadi peringatan penting bagi kita. Tuhan yang memberi tak segan-segan untuk mengambil, tak segan-segan untuk menghancurkan, tak segan-segan untuk menarik habis dari kita. Apapun yang ada. Kalau kita melawan dan tidak taat pada Dia. Tapi mungkin Anda bertanya, kenapa sekarang ada orang hidupnya udah brengsek, kurang ajar, gak karu-karuan. Tapi masih tetap aja sukses Pak. Itu jenis kedua yang dibiarkan Tuhan. Seperti cerita dalam Mazmur. Itu orang-orang fasik yang dibiarkan sukses. Busuk, penipu. Menyebut nama Tuhan tapi menjualnya. Nabi-nabi palsu yang sukses. Tapi hidup mereka, perbuatan mereka sudah menceritakan siapa mereka. Karena itu Anda jangan ada di sana. Semoga kita selalu peka. Seperti Semaya. Tahu Tuhan mau apa. Sehingga kita tidak terlibat pada konflik yang tidak perlu. Pecahnya Israel menjadi peringatan. Tuhan serius memberkati, memelihara. Tapi menghukum dan mencambuk. Semoga ini jadi pikiran kita bersama. Dalam pergumulan kehidupan keseharian kita. Untuk bisa mengerti dengan tepat apa yang Allah mau dan belajar taat di jalannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk renungan kami. Terus ajari kami mengerti betapa hidup ini seharusnya adalah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami tidak terjebak pada perangkap ambisi diri. Akhirnya kami justru memusuhi Allah yang suci. Tuhan, tolonglah kami. Supaya kami tak terhukum oleh kebebalan. Tetapi diberkati oleh ketaatan. Karena itu ajari kami untuk terus rendah hati di hadapan-Mu, peka terhadap firman-Mu dan mentaatinya. Terus bergairah, berjuang, bertarung untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Biarlah segala puji, hormat kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.